Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa selalu menjaga dan melaksanakan standar protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan aja pembelajarannya. Minggu kemarin kalian sudah membuat grafik. Anggap aja yang materi kemarin adalah grafik part 1 atau part first atau bagian yang pertama, yaitu merubah data bentuk angka menjadi bentuk grafik. Nah sekarang kita lanjutkan lagi dengan bagian yang kedua, membuat grafik part second ya, atau bagian yang kedua. Kita lanjutkan pembelajaran, kita membuat grafik yang lebih lengkap lagi dari yang kemarin. Tentunya pasti lebih sulit, tapi hasilnya akan lebih bagus. Lebih biasanya dan sudah sewajarnya kalau belajar itu semakin lama akan menjadi sulit, karena ada satu istilah, semakin kita banyak belajar semakin sadar apa sedikit yang kita ketahui. Nah, untuk mencoba membuat grafik ini, Pak Rudi ingin mengajak kalian untuk nanti menerapkannya langsung. Artinya menerapkan itu adalah kalian pernah punya data yang sebenarnya, yang konkret, yang nyata, nanti kita ubah menjadi data bentuk grafik. Yaitu data apa? Ya, Pak Rudi inginnya adalah data nilai mata pelajaran yang pernah kalian peroleh. Jadi ingat, khusus di TIK nilai bukan dari Pak Rudi, tapi nilai hasil yang kamu peroleh sendiri. Jadi nanti kalau ada penilaian di rapot atau mungkin penilaian di yang lainnya, itu khusus untuk TIK, bukan Pak Rudi yang memberi nilai, tapi nilai yang kamu punya. Jadi berapa kali kamu mengerjakan tugas, ya itu nilai yang kamu peroleh. Jadi pastikan untuk nilai-nilai adalah kalian selalu mendapatkan nilai, memperoleh nilai dari hasil tugas kalian. Oke, kita lanjutkan bagaimana untuk mengubah grafik ini, mengubah data bentuk angka, itu bentuk data nilai yang kamu peroleh ke dalam data bentuk grafik. Yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Yuk kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu seperti yang tadi pernah dikemukakan di ruang utama, bahwa kita akan melanjutkan materi merubah data bentuk angka menjadi bentuk grafik. Dan kebetulan hari ini kita akan menerapkan data yang betul-betul sudah kita punya sendiri, yaitu data nilai. Data nilai kita ubah menjadi data bentuk grafik, jadi nilainya berbentuk grafik. Oke, siapkan dulu program Microsoft Excel-nya. Kebetulan Pak Rudi sudah punya, nah ini dia, sudah punya tabel nilai harian. Jadi kita ambil 3 aja ya, 3 mata pelajaran, tidak usah banyak-banyak dulu, karena mengingat masih dalam kondisi kalian pastinya masih berpuasa untuk yang beragama Islam. Nah ini dia mata pelajarannya, sementara tidak urut tidak apa-apa ya. Jadi mulai dari agama, bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, matematika, bahasa daerah, SBPD, tahu kan SBPD, seni budaya dan apa? Dan keterampilan, SBPD. Kemudian bahasa Inggris, kemudian TIK, teknologi informasi dan komunikasi, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Anggap aja nilainya seperti ini. Ini adalah bukannya nilai sebenarnya ya, karena saya nggak tahu nilai kalian masing-masing, nggak hafal, tahu sih tapi nggak hafal. Nilainya ini sebagai contoh aja. Nah kita buat grafiknya. Mas ingatkan caranya, blok datanya, kemudian kita masuk ke dalam tab atau menu insert, kemudian ada di grup chat,
pilih grafik. Sementara sebagai contoh aja kita buat grafiknya grafik batang dulu, grafik kolom. Pilih salah satu, misalnya yang lebih bagus sedikit ya daripada yang kemarin. Kalau kemarin kita menggunakan yang bentuk 2 dimensi seperti ini, kita sekarang buat yang 3 dimensi. Misalnya ini, nah bentuknya batangnya betul-betul batang gitu ya. Nah ternyata kalau datanya terlalu banyak, maka area sheet ini banyak tertutup atau terpakai. Nah agar dari grafik ini bisa bertempatkan di tempat tersendiri, maka sebaiknya dipindahkan ke dalam lembar kerja lain, tidak tergabung dengan tabel yang ada di lembar kerja tersendiri juga. Jadi kita akan buat tabelnya, grafiknya ke dalam lembar kerja lain. Bagaimana caranya? Pastikan klik dulu. Kemudian di sini ada perintah pada group location. Jadi kalau ini tabelnya diklik, akan muncul 1 atau 2 ya, ada 2 tab baru, ada tab desain, ada tab format. Klik tab desain, kemudian pilih move chart pada group location. Klik move chart. Nah, akan ketampilan move chart baru, pilih new sheet, maksudnya nanti diletakkan di lembar kerja baru. Sheet adalah lembar kerja, new sheet. Sudah, klik OK. Nah sekarang sudah berada di lembar kerja tersendiri. Grafiknya lebih bebas, lebih enak kita lihat. Tinggal kita ubah aja. Misalnya di sini cat titlenya kita ubah menjadi grafik huruf besar semua ya. Grafik nilai harian. Nah misalnya gini, boleh enggak ini, bisa enggak untuk diubah fontnya? Tentunya bisa. Nanti kita harus kembali ke tab home, pilih ukurannya, misalnya ukurannya 20, warnanya boleh kita sesuaikan, ditempatkan. Nah, kemudian mungkin dengan warna-warna ini kita kurang pas ya, kurang suka, atau mungkin kita ingin memodifikasi warna baru. Pilih aja di sini salah satu seperti kemarin. Pilih, kemudian cari di sini format. Nah ini ada untuk merubah warnanya. Jadi kalau ini tadi, nah coba, nah kalau diklik satu maka semuanya kena, warna birunya terblok semua atau terpilih semua. Pilih warnanya, kita pakai warna yang lain aja ya, misalnya kita pakai yang tekstur misalnya. Nah misalnya ini. Kemudian yang ini juga kita ubah, dari sini pilih tekstur juga, misalnya kita pilih yang ini juga kita pilih yang warna abu-abu untuk ulangan ketiga, UH3 ya. Pilih juga misalnya tekstur, pilih yang warna, misalnya kita gunakan warna kayu. Nah ini lebih bagus. Nah ini kita bisa lihat di sini, kalau kita membaca di sini sudah ada ini untuk agama, kemudian ini bahasa Indonesia. Mungkin fontnya kurang tebal, diubah aja. Nah misalnya buat bold. Kalau terlalu besar seperti ini, kecilkan dulu. Nah ini kan lebih terlihat. Oke, satu lagi misalnya warna dasarnya kita ubah juga. Dari format, pilih warna dasar, misalnya kita buat warnanya, nah, misalnya gini, kita akan lebih bagus ya. Ini kalau bentuk grafiknya bentuk grafik batang atau kolom, mungkin ingin kalian ubah ke dalam bentuk grafik lain. Grafik lain bukan bukan garis, tapi yang lainnya. Misalnya, diklik aja di sini, pilih ada desain, kemudian pilih bentuk grafiknya. Ini cat tipe, pilih di cat cat tipe. Ini ada pilihan grafik, misalnya pilih untuk garis yang ini. Oke. Nah bentuknya garis itu kalau ingin mengubah bentuk yang lain, atau bentuk yang lain juga
Pilih bentuknya bukan garis, misalnya pie. Misalnya ini. Pilih yang ini misalnya. Nah, tapi nggak akan kelihatan karena mungkin lebih sesuai. Nah, tinggal warnanya aja kita ubah, misalnya ini. Kurang terbaca ya, karena hanya kalau pie ini biasanya prosentase aja. Nah, coba kita kembalikan ke yang lain. Misalnya kita balikan ke kolom aja. Kolom yang bentuknya tadi ini boleh, ini boleh. Nah, oke. Nah, ini juga tidak apa-apa. Atau kembali yang tadi, kalau sudah tadi klik undo aja untuk kembalikan yang tadi seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan silakan seperti biasa kalian boleh bertanya lewat WA Group atau deskripsi channel YouTube Pak Rudi di bawah ini. Oke, kalau sudah ada kesulitan, yuk kita kembali ke ruang utama. Itu tadi ya, bagaimana caranya kita mengubah data nilai kalian. Datanya adalah bentuk angka, kita rubah menjadi bentuk grafik. Tentunya beda dengan kemarin. Kemarin grafiknya sedikit kecil ya, jadi satu menggabung jadi satu sheet dengan bentuk tabel. Yang tadi ternyata kita bisa pindahkan ke dalam lembar kerja yang lain atau ke dalam sheet baru, sehingga grafiknya betul-betul full bisa dilihat dengan sempurna tanpa gangguan. Kita melihat tabel bentuk angkanya. Nah, untuk itu ya, itu lebih mudah karena area tabelnya lebih mudah juga untuk kita lihat, kita edit, kita ubah dengan hasilnya lebih sempurna dan lebih bagus. Nah, sekarang tugas untuk kalian seperti contoh tadi, tugasnya coba kamu ambil 3 nilai dari semua mata pelajaran yang telah kamu peroleh, yang telah kamu punya, kemudian ubah ke dalam bentuk grafik. Cukup 3 mata pelajaran saja setelah pelaksanaan PTS kemarin. Jadi setelah PTS kan ada beberapa mata pelajaran, beberapa nilai ulangan harian ya. Itu kamu ambil 3 pelajaran saja atau 3 nilai saja. Semua bidang studi, mulai agama sampai dengan matematika, TIK, bahasa daerah, PJOKS, BPD dan lainnya. Buat bentuk grafik, dalam bentuk grafik terserah, kamu boleh bentuk garis, boleh bentuk pie, boleh bentuk kolom atau bentuk batang, boleh. Buat warna-warna yang menarik. Jangan lupa nanti file grafiknya diberi nama grafik nilai. Jadi nama filenya adalah grafik nilai. Oke, mudah-mudahan tidak kesulitan ya. Kalau kesulitan kalian boleh bertanya lewat WA Group atau melalui deskripsi channel Pak Rudi yang ada di bawah ini. Oke, selamat belajar untuk kalian, sukses tentunya. Pastikan selalu menyebut nama Tuhan sebelum memulai kegiatan, dan pastikan juga memuji kebesarannya setelah kita menyelesaikan seluruh aktivitas. Sukses untuk kalian semua. Jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.